Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua. Di sini gua ingin memberikan satu buah video penjelasan tentang arti dari sepul, full web dan half web. Ya. Di sini saya juga masih belajar dan mohon untuk teman-teman semua, kalau emang ada kesalahan di saya mohon dimaklum dan minta dikoreksinya, karena tujuan saya di sini ingin belajar bersama-sama. Kalau emang bermanfaat ya boleh dipakai, diterapkan. Kalau emang ada yang salah dari penjelasan saya, tolong dikasih tahu di komentar ya. Dan untuk yang pertama, di sini gua mau ngejelasin sepul tipe full web. Ya. Ini sepul tipe full web. Apa arti dari tipe full web itu? Full web itu artinya full power ya. Jadi pengisian yang full power. Jadi kabel yang keluar itu kuning dua-duanya itu untuk pengisian dua-duanya. Jadi full. Dan untuk tipe full web itu tidak ada kabel massa. Tidak ada kabel massa yang menyentuh di current sini. Tidak ada kabel massa yang menyentuh current. Ciri-ciri dari sepul full web itu kabel keluar cuma dua warna, kuning sama kuning aja, tidak ada tambahan lain ya. Sepul full web yang keluar itu dua kabel dan berwarna kuning sama kuning, itu berarti sepul full web. Dan tidak ada kabel yang menyentuh dengan massa current ini. Cara mengeceknya menggunakan AVO. AVO-nya diposisikan di situ. Ya. Nih di gambar seperti ini artinya kontinuitas. Kontinuitas ya. Jadi cara pengecekan kabel full web yang masih bagus atau enggak itu caranya, kabel kuning itu terserah merah atau putih, ditempelin ke massa current. Nah, ini wajib tidak ada connect. Jadi tidak wajib connect. Kalau emang connect, itu berarti ada kebocoran dari tembaga atau kabelnya tersebut. Dan saya mau ngasih tahu itu yang titik-titik lingkaran itu anggap saja gulungan tembaga ya. Anggap saja gulungan tembaga nih yang lingkaran ini. Oke. Sampai sini paham untuk tipe full web ya. Begitu juga sebaliknya kabel yang atas. Yang kuning atas itu tidak boleh connect dengan kabel massa. Kabel connect itu seperti apa sih? Nih kayak gini nih. Jadi kalau ditempelin tuh, nah itu connect. Nah itu connect. Untuk di sini tuh tidak boleh ada konektivitas. Kalau menggunakan yang buzzer itu tidak boleh bunyi berarti ya. Tidak boleh bunyi. Oke, paham ya sampai di full web ya. Setelah pengecekan itu, kalau emang si kabel kuning keduanya ini sudah tidak tersentuh massa, sekarang kita mengecek apakah kuning dan kuning itu connect. Jadi kabel yang keluar itu dua kabel sama-sama kuning. Nah, cara mengeceknya ditempelin satu ke kuning, satu ke kuning. Tempelin sini dong. Nah, itu wajib connect. Wajib connect seperti. Nah, kalau kabel kuning sama kuning ditempelin tuh wajib connect seperti ini.
Kalau emang tidak connect berarti ada tembaga yang putus di gulungan tersebut. Oke gitu ya. Cukup untuk di full web ya. Saya rasa paham. Sekarang kita lanjut lagi ke spool tipe Hall web. Apa itu Hall web? Hall web itu kabel yang keluar dari spool itu ciri-cirinya ada 3. Yang pertama kabel kuning untuk lampu, dan yang kedua kabel putih untuk pengisian, kabel yang ketiga masa. Dan ciri-ciri yang sangat jelas itu untuk spool tipe Hall web itu ini ada masanya. Untuk Hall web ada masanya, untuk full web tidak ada kabel masa. Tidak ada kabel warna hijau untuk di Honda dan sejenisnya. Perbedaannya itu ya. Jadi kabel yang keluar dari spool itu tiga kabel, kuning, putih, hijau. Hijau ini masa. Ya, ini untuk tipe Hall web. Kabel kuning dan putih menyentuh masa kurang. Gimana cara untuk mengecek spool ini masih bagus atau tidak? Caranya menggunakan AVO lagi dengan posisi yang tadi. Jadi kebalikannya, untuk yang ini kabel kuning dan masa itu wajib connect. Untuk kabel kuning dan masa ini wajib connect. Mau di sini, mau di sini, mau di sini, wajib connect. Contohnya connect itu seperti apa? Tempelin. Lihat di AVO. No. Itu wajib kayak gitu. Kebalikan dari full web. Dan begitu juga di kabel warna putih. Putih itu wajib connect juga ke masa. Seperti apa connectnya? Ditempelin. Lihat di avometer. No. Nah, jadi pengecekannya bahwa spool Hall web ini bagus, putih sama hijau itu connect, ditempelin. Putih sama masa ditempelin connect. Oke. Begitu juga kuning. Jadi ini kebalikan dari full web. Oke, kita sekarang lanjut lagi. Oke, udah paham ya? Untuk tipe full web itu yang keluar kabel 2 tidak menyentuh masa. Dan untuk Hall web keluar 3 kabel, ada kabel warna hijau masa, dan ini connect ke masa, putih dan kuning connect ke masa, putih ke masa ini connect. Untuk yang ini tipe full web ini tidak ada yang connect ke masa. Paham? Sekarang kita lanjutin untuk gimana cara ngerubah spool Hall web menjadi full web. Di sini udah gua kasih gambaran masih Hall web ya. Masih Hall web. Oke, sekarang kita lanjut. Yang pertama-tama cara merubah Hall web menjadi full web itu, yang pertama-tama itu karena full web itu nggak ada kabel masa. Jadi yang pertama kali kita cari tahu itu masa. Biasanya warna hijau ya. Jadi kita langsung saja, kalau emang udah ketemu kita langsung potong. Ini diputusin. Untuk langkah pertama itu kabel hijau ini menyentuh di kuren nih. Sedangkan full web itu tidak boleh ada kabel masa. Jadi langsung kita potong aja. Tek tek tek. Nih contohnya. Ini kita potong. Kita buang kabel masa. Anggap aja udah gak ada masa. Buang. Ya. Dan untuk selanjutnya kita cari kabel warna kuning. Nah, ini kuning kenapa dibuang? Karena ini penghambat. Nih. Kita potong. Ini penghambat nih. Jadi full web itu harusnya satu lingkaran penuh nih. Satu lingkaran penuh. Shred. Kalau ini dari ujung tembaga ini yang ke kuren ini ke kabel kuning ini 75% dan sisanya ini 25%.
Jadi karena ada kabel kuning ini jadi terambat. Jadi kita buang kabel kuning. Buang. Kabel hijau masa buang. Nah, kan di sini jadi nyisa warna putih. Putih ya. Nih, nyisa warna putih. Terus apalagi yang kita lakukan? Kita mencari awalan si kabel tembaga spool ya, tembaga spool. Nah, kebetulan di sini adanya di sini nih. Di sini. Jadi ini karena masih menyentuh masa kuren ini masih menyatu. Jadi pasti ada masanya. Karena ini full web ini nggak ada masa, nggak nempel. Jadi gimana caranya? Caranya ini kita potong juga. Kita potong. Jadi ada tiga kabel yang dipotong. Yang pertama warna hijau, kita potong, kita buang. Yang kedua warna kuning, kita potong, kita buang. Dan yang satu lagi tembaga yang ke arah kuren. Tapi ini kita jangan buang. Kabel tembaga ini yang ke kuren ini setelah kita potong, kita tarik keluar. Nih, kita tarik keluar. Nah, setelah kita sudah keluarin tembaganya yang ke kuren ini, berarti kan udah nggak ada hubungan nih antara si tembaga dengan si kuren, udah putus ya. Karena ini udah kita potong. Ini udah kita potong menggunakan tang potong. Kuning kita potong, hijau kita potong, dan tembaga yang ke kuren ini kita potong. Setelah kita potong tembaga yang di kuren itu gimana? Kita siapin kabel yang berwarna kuning untuk keluar. Nih, jadi nanti kayak gini. Jadi setelah tembaga keluar, kita berikan kabel baru warna kuning di sini. Gimana cara nyambungnya? Itu cara nyambungnya cukup disolder saja. Disolder menggunakan timah yang kuat, lalu diberikan solasi atau solasi bakar. Tujuannya apa? Agar tidak menyentuh kabel masa atau ya berhubungan sama yang lainnya. Soalnya untuk tipe full web itu tidak ada masa ya. Jadi kita untuk menghindari nyentuhnya, kita tempelin, kita kasih solasi aja gitu. Nah, jadi nanti gambarnya seperti ini. Set gitu. Ini jadi kuning ya. Jadi ini putih, yang keluar itu dua. Kabel putih satu masih yang lama, dan kabel baru ini warna kuning ya. Ini nanti yang bakalan kepake ke kiprok Tiger, biasanya Tiger. Oke, setelah kita rubah yang tadi kita potong-potong, kabel kuning kita buang, kabel hijau kita buang masa, dan tembaga yang ke kuren itu kita udah rubah, kita potong juga, kita rubah keluar jadi kuning itu. Nih kabel baru ini dari kuren ini, setelah kita potong keluar ini. Jadi gambarnya sama seperti ini. Set. Cuma kalau di sini warna putih karena kabel spoolnya masih bawaan. Nah, kalau ini emang spool tipe full web udah kuning dua-duanya. Cara ngecek untuk spool yang udah kita rubah itu berhasil atau enggak caranya. Nah, kabel yang putih itu avonya kita siapin dulu. Avonya posisi ada di sini. Nih. Avonya ada di sini posisinya. Maaf. Tuh ya. Itu bisa buzzer juga. Lebih enak lagi yang ada buzzer ya. Cara ngeceknya itu kabel putih sama masa.
kita cek pakai AVO. Kalau memang ada konektivitas atau buzzernya bunyi, itu berarti gagal. Tapi kalau emang tidak bunyi, berarti berhasil. Jadi kabel putih dengan si kuren itu tidak boleh ada konektivitas. Dan begitu juga di kabel kuning. Kabel kuning ke masa itu ke kuren itu tidak boleh ada masa. Jadi sama dengan yang di bawah ini, tidak ada masa. Oke. Dan satu lagi cara mengecek untuk berhasil atau enggaknya, kabel putih dan kabel kuning itu kita konekin. Kabelnya. Nah, itu kabel putih dan kabel kuning itu harus connect ya, harus connect. Connect itu seperti apa sih? Connect itu seperti gini. Tuh, harus begitu. Jadi si putih sama si kuning itu harus connect kayak tadi tuh, kayak tadi dicontohin. Ya. Berarti itu tandanya sudah berhasil. Oke. Jadi spool yang udah kita rubah itu tujuannya menjadi full wave itu, dan full wave itu artinya adalah full power ya. Jadi tembaga yang dari sini kemari keluar, ini keluar, dari sini keluar, muter, keluar lagi semua. Jadi keluar dua-duanya nih, kuning sama putih ini keluar dua-duanya. Jadi full. Tidak ada hambatan si kuning ini udah. Tidak ada hambatan si kuning, tidak ada masa, jadi full. Nih, ini hasilnya seperti ini. Mungkin segitu aja yang bisa gue jelasin. Kalau kurang jelas boleh ditanyakan, dan kalau emang ada yang salah dari keterangan saya ini, mohon dikoreksi lagi. Kasih tahu saya di komentar biar saya juga makin semangat belajarnya. Karena saya bukannya ingin menggurui, tapi saya ingin belajar juga sama-sama sama temen semua. Mungkin sekian dulu dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Tolong di support terus untuk saya ya, biar semangat ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Thank you.